Selesaikan itu Malaysia. Pemain diaspora masuk guys. Line up mewah timnas U23 di Piala AFF. El Clasico ASEAN akan terjadi lagi. Kita segrup sama Harimau Malaya di AFF U23. Nanti masing-masing juara grup dan satu runner-up terbaik maju ke babak berikutnya, ke babak semifinal. Semua pertandingan akan dilaksanakan di Indonesia. Gue prediksi skuad akan diisi oleh skuad timnas Indonesia yang mengikuti AFF senior kemarin, yaitu pemain-pemain U22 yang dikapteni oleh Doni Tri Pamungkas. Memang rivalitas antara Malaysia dan Indonesia ini seringkali diperkatakan di dunia sepak bola. Dan di antara kedua-dua tim ini punya sejarah yang tersendiri ya. Tetapi di akhir-akhir ini juga Indonesia lebih ke depan dari segi pembangunan sepak bola kelompok umur sama ada U17, U20, U23 dan juga seniornya. Apapun U23 untuk Piala AFF ini sebenarnya mungkin ini piala yang banyak kontroversinya, tetapi dari segi nilai, dari segi value terkait dengan pembangunan pemain-pemain muda ya di bawah U23, di sinilah mediumnya, di sininya landasannya yang terbaik untuk mencipta bibit-bibit muda daripada kalangan U23 ini. Pengamat sepak bola Malaysia mulai menunjukkan kekhawatiran terhadap duel krusial melawan timnas Indonesia U23 dalam ajang ASEAN Cup U23 2025. Pertandingan yang akan menjadi laga terakhir fase grup itu diprediksi akan berjalan panas dan menentukan. Mereka pun mengingatkan skuad muda Harimau Malaya untuk tidak meremehkan kekuatan Garuda Muda, apalagi Indonesia tampil sebagai tuan rumah. Dalam hasil undian fase grup, Malaysia tergabung di grup A bersama timnas Indonesia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Duel melawan Indonesia dipastikan menjadi penutup grup yang syarat gengsi dan tensi tinggi. Tim asuhan Gerald van den Burg akan menjadi batu sandungan terakhir Malaysia di fase grup, dan status Indonesia sebagai tuan rumah membuat mereka lebih diunggulkan karena bakal bermain dengan dukungan penuh publik sendiri. Indonesia akan segera menjadi rintangan terakhir bagi skuad Malaysia, ungkap salah satu pengamat Malaysia dalam wawancara dengan media lokal. Namun demikian, Malaysia menegaskan bahwa mereka tidak akan gentar menghadapi tekanan supporter tuan rumah, termasuk segala bentuk provokasi yang mungkin terjadi. Rivalitas panjang antara Indonesia dan Malaysia menjadikan pertemuan ini sebagai salah satu duel paling dinanti dalam turnamen. Pelatih kepala timnas Malaysia U23, Nafuzi Zain, mengakui bahwa laga kontra Indonesia akan menjadi salah satu pertandingan tersulit dan paling menantang dalam turnamen. Namun ia juga menegaskan bahwa timnya sedang fokus membangun mental dan fisik yang kuat agar siap tampil maksimal. Pada laga mendatang, saya melihat pemain lebih fokus pada diri sendiri untuk mengembangkan mental, fisik, serta memiliki keyakinan tinggi untuk tampil nanti, ujar pelatih berusia 46 tahun tersebut. Nafuzi juga menambahkan bahwa tekanan dari para pendukung lawan justru bisa menjadi motivasi tambahan bagi anak asuhnya. Tekanan itu justru akan berbalik menjadi motivasi agar bisa memenangi derby Nusantara nanti. Bermain di hadapan ribuan penggemar tuan rumah adalah salah satu laga menarik sebagai pemain. Dengan suasana seperti itu, mereka akan menjadi lebih bersemangat dan tidak akan meruntuhkan persiapan kita, tegasnya. Meski begitu, Nafuzi menyampaikan bahwa fokus utamanya saat ini bukan langsung tertuju pada Indonesia. Ia lebih memilih memprioritaskan laga melawan Filipina dan Brunei di dua pertandingan awal grup. Kami akan menghadapi Indonesia di pertandingan ketiga. Namun kami harus fokus dulu untuk meraih kemenangan atas Filipina dan Brunei, ujar Nafuzi. Turnamen Piala AFF U23 2025 akan digelar di Indonesia pada 15 hingga 29 Juli 2025. Sebagai tuan rumah, Indonesia telah menyiapkan dua stadion utama sebagai venue, yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, dan Stadion Patriot Candrabaga. Timnas Indonesia U23 masuk dalam grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Laga Indonesia melawan Malaysia akan berlangsung pada pertandingan ketiga grup A, yakni pada 21 Juli 2025. Sebelumnya, Malaysia akan menghadapi Filipina U23 pada 15 Juli dan Brunei Darussalam U23 pada 18 Juli. Menanggapi persiapan timnya,
Nafuzi mengungkapkan bahwa skuad Malaysia U23 akan mulai berkumpul pada awal Juli mendatang. Beberapa pemain bahkan sudah lebih dulu bergabung dalam pemusatan latihan bersama tim nasional senior. Para pemain akan mulai bergabung pada 1 Juli mendatang. Bahkan beberapa di antara mereka sudah ikut bergabung dalam pemusatan latihan tim nasional senior, jelas Nafuzi. Ia juga memuji kolaborasinya dengan pelatih tim senior, Coach Peter. Perencanaan dari Coach Peter sangat baik untuk tim nasional secara keseluruhan. Saya jadi bisa mengenal pemain lebih dekat, imbuhnya. Pertemuan antara Indonesia dan Malaysia dalam kelompok usia muda memang selalu menghadirkan drama dan intensitas tinggi. Tak hanya berbicara soal hasil, pertarungan dua negara serumpun ini syarat akan sejarah panjang rivalitas di lapangan hijau. Dengan Indonesia sebagai tuan rumah, atmosfer panas diyakini akan menyelimuti Stadion Gelora Bung Karno saat kedua tim bertarung memperebutkan tiket semifinal. Garuda Muda sendiri tampil dengan ekspektasi tinggi dari para pendukungnya. Menjadi tuan rumah dan diperkuat pemain-pemain terbaik dari kelompok umur 23 tahun, tim asuhan Gerald Vandenburg digadang-gadang sebagai salah satu kandidat kuat juara. Sementara Malaysia berharap bisa menjadi batu sandungan bagi sang tuan rumah, sambil berharap bisa mencuri hasil positif di pertandingan-pertandingan awal grup. Dengan waktu persiapan yang semakin sempit dan atmosfer yang terus memanas, bentrokan Indonesia versus Malaysia di ASEAN Cup U23 2025 bakal menjadi duel yang menentukan nasib keduanya di turnamen bergengsi level Asia Tenggara ini.